Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di QL Learning Channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi matematika terkait dengan garis dan sudut. Oke, di sini saya memiliki gambar dua buah garis, yaitu garis N dan garis M, kemudian garis L. Untuk garis N dan M disusun secara horizontal atau mendatar seperti ini. Kemudian garis L memotong garis M dan garis N secara diagonal seperti ini. Kemudian setelah garis L memotong garis M dan garis N akan membentuk sudut, yaitu sudut A1, sudut A2, sudut A3, sudut A4, kemudian sudut B5, sudut B6, sudut B7, dan sudut B8. Seperti itu. Oke. Untuk materi garis dan sudut ini terkait dengan yang ditanyakan adalah sudut-sudut sehadap, sudut-sudut dalam berseberangan, sudut-sudut luar berseberangan, sudut-sudut dalam sepihak, dan sudut-sudut luar sepihak. Bagaimana cara menentukan masing-masing sudut-sudut tersebut? Oke, langsung saja kita mulai. Pada gambar ini, sudut-sudut sehadap yaitu sudut A1 dan sudut B5. Maksudnya sehadap dia mengarah ke arah yang sama dan memiliki besar sudut yang sama. Jadi ini adalah A1 dan B5. Selain itu, sudut-sudut sehadap pada gambar ini adalah sudut A2 dengan sudut B6. Setelah itu, sudut A3 dengan sudut B7. Seperti itu. Setelah itu, sudut A4 dengan sudut B8. Seperti itu. Oke, sampai sini jelas ya. Kemudian yang B adalah sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan di sini sebagai contoh adalah sudut A3 dengan sudut B6. Dia berada di dalam garis M dan N. Jadi dia di tengah-tengahnya ya. Jadi sudut dalam berseberangan yaitu A3 dan B6. Setelah itu sudut A4 dan B5. Sudutnya ada di dalam, kemudian dia berseberangan. Jadi A4 dan B5 seperti itu. Oke, cukup mudah ya. Kemudian sudut luar berseberangan. Ya. Untuk sudut luar berseberangan ini contohnya adalah A1 dan B8. Sudutnya ada di luar garis ya. Kemudian dia berseberangan, jadi menyilang seperti ini ya. Jadi A1 dan B8. Kemudian sudut A2 dengan B7. A2 dan B7 seperti itu. Oke, mudah ya. Kemudian sudut dalam sepihak. Maksudnya sudut dalam sepihak di sini terjadi karena sudut pada sisi yang sama, yaitu sebagai contoh A3 dan B5 pada sisi yang sama ya. Dalam sepihak, karena di dalam maka di antara dua garis ini. Kemudian contohnya adalah A3 dan B5. A3 dan B5. Kemudian A4 dan B6. A4 dan B6 seperti itu. Jadi dia berada di sisi yang sama ya, dan tergantung dari letaknya, yaitu di dalam atau di luar seperti itu. Untuk yang luar sepihak hampir sama seperti dalam sepihak, karena sudut luar sepihak ini terletak pada luar sisi yang sama.
Ya, kalau yang dalam sepihak di dalam, sedangkan yang luar sepihak ada di luar. Contohnya adalah yaitu A1 kemudian dengan B7. Karena dia ada di luar, kemudian dia ada satu garis pada sisi yang sama. Kemudian yang berikutnya adalah A2, karena yang di luar hanya A1 dan A2 ya, jadi hanya dua. A2, kemudian satu garis lurus yang sama-sama di luar yaitu B8. A2 dan B8. Seperti itu. Oke, cukup mudah ya. Kemudian di sini saya memiliki satu tambahan garis yaitu K yang memotong garis M dan N. Bagaimana cara mencarinya? Sama saja seperti gambar sebelumnya, bedanya dia memiliki lebih banyak sudut. Ya, jadi di sini ada tambahan sudut sebanyak 8 sudut. Seperti itu. Jadi yang dinamakan sudut-sudut sehadap yang mana? Oke, yang di sini sudut-sudut sehadapnya adalah A1 kemudian B5 kemudian A2 dan B6 kemudian A3 dengan B7 kemudian A4 dengan B8 seperti itu. Kemudian untuk garis L yaitu A9 dengan B13 kemudian A10 dengan B14 kemudian A11 ya dengan B15 kemudian A12 dengan B16 seperti itu. Oke, selanjutnya untuk sudut luar berseberangan adalah A3 untuk sudut dalam berseberangan yaitu A3 dengan B6 kemudian A4 dengan B5 kemudian A11 dengan B14 kemudian A12 dengan B13 seperti itu. Oke, setelah itu untuk sudut luar berseberangan contohnya adalah A1 dengan B8. Jadi dia ada di luar garis ya, garis terluar. Kemudian karena dia berseberangan, maka dia sama-sama berseberangan dengan sudut yang ada di luar. Jadi A1 dan B8. Kemudian A2 dan B7. A2 dan B7. Kemudian yang ini adalah A9 dengan B16. Kemudian
A10 dengan B15. Oke, untuk sudut dalam sepihak, contohnya adalah A3 dengan B5, A3 dengan B5. Kemudian A4 dengan B6. Kemudian A11 dengan B13. Kemudian A12 dengan B14. Oke, seperti itu. Untuk sudut luar sepihak, sebagai contoh adalah A1 dan B7. Kemudian A2 dengan B8. Kemudian A9 dengan B15. Kemudian A10 dengan B16. Seperti itu. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Semoga materi ini dapat membantu kalian dan bermanfaat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.